Di sebuah sudut kota kecil yang tenang, aku menjalankan warung kopi sederhana yang menjadi tempat berkumpulnya warga sekitar. Setiap pagi, aroma kopi yang baru diseduh menyebar di udara, mengundang pelanggan untuk mampir. Warung ini bukanlah tempat yang mewah, tetapi suasananya hangat dan akrab. Meski tidak terlalu ramai, aku merasa bangga akan usaha ini. Namun, ada satu hal yang selalu menghantuiku, ketidakpastian masa depan. Della, pacarku yang sudah bersamaku selama hampir 5 tahun, selalu menjadi sosok yang mendukungku. Dia adalah wanita yang penuh semangat, dengan senyuman yang mampu mencerahkan hariku. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali kami berbicara, ada nada tegas dalam suaranya, seolah menunggu jawaban dari pertanyaan yang tak terucapkan. Suatu malam, kami duduk berdua di warung, menikmati secangkir kopi sambil bercerita tentang mimpi dan harapan. Della menatapku dengan mata penuh harapan, "Kapan kamu mau melamar aku? Kita sudah bersama lama, aku ingin kita membangun masa depan bersama." Aku tersenyum, berusaha menutupi kegundahan di hati. "Nanti, ya, kita harus siap dulu," jawabku sambil mengalihkan pandangan. Dalam hatiku, rasa cemas semakin menguat. Bagaimana bisa aku melamar jika kondisi ekonomiku masih berantakan? Warung yang sepi dan pendapatan yang tidak menentu membuatku ragu untuk mengambil langkah besar itu. Beberapa minggu berlalu, dan desakan dari Della semakin kuat. Dia mulai berbicara tentang pernikahan, tentang rumah impian, dan keluarga yang ingin kami bangun. Setiap kali dia mengungkapkan keinginannya, aku merasa semakin tertekan. Kegalauan ini seolah menggerogoti semangatku. Dalam benakku, aku merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Suatu sore, ketika warung mulai sepi, aku mendengar dua pelanggan berbincang tentang pesugihan. Mereka berbicara tentang makam Sing Barong di Kuningan, tempat di mana orang-orang bisa mencari kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Rasa ingin tahuku mulai tumbuh, dan aku mencoba mendengarkan lebih dekat. Cerita mereka menggugah rasa penasaran, terutama saat mereka menyebutkan bahwa banyak orang yang berhasil mendapatkan uang dalam waktu singkat setelah mengunjungi makam tersebut. Malam itu, setelah menutup warung, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang pesugihan mengganggu pikiranku. Aku mulai mencari informasi di internet tentang makam tersebut. Banyak tulisan yang menceritakan tentang keberhasilan dan kesuksesan, tetapi ada juga peringatan tentang konsekuensi yang harus dibayar. Beberapa orang mengatakan bahwa ada tumbal yang harus diberikan, dan itu membuatku ragu. Namun, dalam hati, aku merasa bahwa ini mungkin satu-satunya jalan untuk mendapatkan kekayaan dan membahagiakan Della. Aku tahu itu berisiko, tetapi rasa takut kehilangan Della jauh lebih besar. Keputusan untuk mencari pesugihan mulai mengisi pikiranku. Aku ingin segera memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Della. Di malam yang gelap, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan menuju makam Sing Barong, aku berjanji pada diriku sendiri untuk melakukan apapun demi meraih impian dan cinta yang selama ini kuinginkan. Setelah memutuskan untuk mencari pesugihan, aku mengemas barang-barang dan berangkat menuju Kuningan pada pagi yang cerah. Perjalanan ini terasa penuh harapan, namun di sisi lain, ada rasa cemas yang terus menggelayuti pikiranku. Mungkin ini adalah langkah yang tepat, aku berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, saat mobil melaju di jalan yang berkelok-kelok menuju makam Sing Barong, ketidakpastian semakin menghantuiku. Setibanya di Kuningan, suasana kota kecil ini terasa berbeda. Udara sejuk dan pegunungan yang menghijau menjadi latar belakang yang indah, tetapi hatiku dipenuhi dengan rasa gelisah. Aku mencari informasi tentang makam tersebut dan mendengar bahwa Abah Joyo, seorang pemandu yang dikenal, bisa membantuku. Dengan penuh harapan, aku berusaha menemukan tempat tinggalnya. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk lokal, akhirnya aku tiba di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi tanaman hijau. Abah Joyo menyambutku dengan senyuman hangat. Dia adalah sosok tua dengan tatapan bijak dan aura yang menenangkan. "Apa yang membuatmu datang ke sini, Nak?"
Tanyanya, seolah sudah mengetahui jawabannya. Aku menjelaskan niatku untuk mencari pesugihan. Saat mendengar kata itu, wajah Abah Joyo berubah serius. Pesugihan bukanlah hal main-main. Banyak yang datang, tetapi tidak semua bisa kembali dengan selamat. Ada harga yang harus dibayar, katanya. Ucapannya membuatku merinding, tetapi rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takutku. Abah Joyo mulai bercerita tentang makam Sing Barong. Makam itu memiliki kekuatan. Banyak orang yang datang untuk meminta kekayaan, tetapi tidak semua orang diberi berkah. Tumbal adalah bagian dari kesepakatan yang harus dipenuhi, jelasnya. Aku mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang dia sampaikan. Dalam hatiku, aku bertekad untuk mengambil risiko ini demi masa depan yang lebih baik. Kami memulai perjalanan menuju makam. Jalan setapak yang kami lalui semakin menyempit dan dikelilingi hutan lebat. Suasana semakin mencekam seiring dengan semakin dekatnya kami ke tujuan. Suara burung yang berkicau perlahan menghilang, dan hanya suara langkah kaki kami yang terdengar. Rasa takut mulai menghinggapi diriku, tetapi aku berusaha mengabaikannya. Ketika kami hampir sampai, aku merasakan perubahan di sekeliling kami. Angin berhembus kencang, dan suasana menjadi semakin gelap. Abah Joyo mulai membaca doa, dan aku merasa ada energi aneh yang mengalir di sekitarku. Suara bisikan lembut seolah menggema di telingaku, membuatku semakin cemas. Akhirnya, kami tiba di depan makam Sing Barong. Makam itu terlihat megah dan sekaligus menakutkan. Batu nisan besar berdiri kokoh, dikelilingi pepohonan rimbun. Di dekatnya, ada altar kecil dengan beberapa sesajen yang diletakkan oleh para peziarah sebelumnya. Abah Joyo memperingatkanku, ingat, nak. Jangan sekali-kali melihat sosok yang muncul di sini lebih dari sekilas. Mereka bisa mengintimidasi kita. Saat kami berdiri di depan makam, sebuah sosok misterius tiba-tiba muncul di samping batu nisan. Sosok itu memiliki mata yang menyala dalam kegelapan, menatapku dengan tajam. Rasa takutku memuncak, dan aku merasa terperangkap dalam tatapannya. Abah Joyo merasakan ketegangan itu dan berkata, "Ayo, cepat ambil karungnya sebelum terlambat." Di depan kami terhampar 3 karung besar dengan segel merah. Abah Joyo menjelaskan bahwa karung-karung itu berisi kekayaan yang dijanjikan, tetapi juga ada konsekuensi yang menyertainya. Dengan tangan bergetar, aku mendekati karung tersebut. Rasa takut dan keinginan berbaur menjadi satu. Aku tahu bahwa ini adalah langkah yang menentukan, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkanku untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mengambil 1 karung, sebuah suara menggelegar bergema di dalam pikiranku, seolah memperingatkanku tentang apa yang baru saja kulakukan. Abah Joyo menarikku pergi dari sana. Tetapi aku merasakan ada sesuatu yang menarikku kembali ke makam. Sebelum meninggalkan tempat itu, aku menoleh sekali lagi, dan sosok bermata menyala itu masih berdiri, menatapku dengan tatapan yang penuh ancaman. Kami berjalan kembali melalui hutan, dan meski langkahku terasa berat, ada rasa harapan yang muncul. Aku telah mengambil langkah pertama dalam pencarianku untuk kekayaan. Setelah kembali dari makam Sing Barong, hidupku terasa seperti mimpi yang tidak bisa dipercaya. Karung yang kuterima dari makam itu memberi dampak yang luar biasa. Dalam waktu singkat, warung kopiku yang semula sepi mulai ramai. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, dan pendapatan pun meningkat pesat. Namun, di balik kesuksesan yang tampak, ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti pikiranku. Pada awalnya, aku merasa bahagia. Della, yang sejak lama menunggu kabar baik, tersenyum lebar melihat perubahan ini. Dia mulai berbicara tentang rencana masa depan kami, tentang pernikahan, rumah, dan keluarga. Namun, saat dia berbicara, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh mulai menggangguku di malam hari, seolah mengingatkanku akan kesepakatan yang telah kutandatangani dengan dunia yang tidak aku mengerti. Di malam hari, saat semua orang tidur, suara bisikan mulai memenuhi pikiranku. Suara itu terdengar samar, seperti seseorang yang memanggil namaku dari jauh. Aku berusaha mengabaikannya, tetapi semakin kuabaikan, semakin keras suara itu.
Suatu malam, aku terbangun dengan keringat dingin. Di sudut kamar, aku melihat sosok bermata menyala itu berdiri, menatapku dengan tajam. Hatiku berdegup kencang, dan aku merasa terjebak dalam ketakutan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun warungku semakin sukses, aku merasa semakin terasing. Suara aneh dan sosok itu tidak pernah pergi. Della mulai merasa khawatir melihat perubahan diriku. Kamu tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada cemas. Aku berusaha tersenyum dan mengatakan bahwa aku hanya lelah, tetapi dalam hatiku, aku tahu bahwa aku sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari diriku. Suatu malam, saat aku sedang menutup warung, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas. Kau harus memenuhi janji, katanya. Aku berusaha menenangkan diri, tetapi rasa takut itu semakin menggerogoti pikiranku. Aku merasa terjebak dalam jaring yang aku buat sendiri. Ketika berjalan pulang, aku melihat bayangan sosok bermata menyala mengikuti dari jauh. Walaupun aku berusaha berlari, bayangan itu tetap di belakangku, seolah menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Keesokan harinya, aku pergi mencari Abah Joyo. Aku butuh jawaban. Dalam perjalanan menuju rumahnya, aku merasa diikuti. Setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi rasa tidak nyaman itu terus mengintai. Ketika sampai di rumah Abah Joyo, dia melihatku dengan tatapan serius. Ada yang tidak beres, iya. Tanyanya, aku menjelaskan semua yang terjadi, dan Abah Joyo mengangguk perlahan. Kau harus mengingat apa yang kau ambil. Kekayaan yang kau inginkan datang dengan harga yang harus dibayar. Jika kau tidak memenuhi kesepakatan itu, konsekuensinya akan sangat berat, jelasnya. Dia menasihatiku untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat yang mungkin terikat padaku. Aku merasa bingung dan ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Abah Joyo menjelaskan bahwa aku harus kembali ke makam dan melakukan ritual pengusiran dengan doa dan sesajen tertentu. Dia juga memperingatkan bahwa aku harus siap dengan konsekuensinya. Dengan berat hati, aku setuju untuk melakukannya. Ketika kembali ke rumah, ketakutan semakin menghantui pikiranku. Setiap malam, sosok itu semakin dekat. Suatu malam, dia muncul di samping tempat tidurku, menatapku dengan mata yang menyala. Kau tidak bisa lari dariku, katanya dengan suara yang menakutkan. Kekhawatiran mulai merasuki diriku. Della yang semula ceria kini mulai merasakan ketegangan. Dia sering menatapku dengan tatapan khawatir, dan aku tahu bahwa aku harus segera melakukan ritual yang dijanjikan oleh Abah Joyo sebelum semuanya terlambat. Suatu malam, saat aku sedang duduk sendiri di warung, aku merasakan kehadiran sosok itu di belakangku. Suara bisikan semakin jelas. Kau harus membayar harganya. Ketika aku berbalik, sosok itu sudah tidak ada. Tetapi rasa takutku semakin dalam. Aku tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin mendesak. Aku harus segera kembali ke makam Sing Barong dan melakukan ritual itu sebelum semuanya hancur. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, aku mengajak Della untuk ikut bersamaku ke makam. Dia terlihat ragu, tetapi aku meyakinkannya bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil. Aku ingin mengakhiri semua ini demi kami berdua. Dalam perjalanan menuju makam, aku merasa ada yang mengikuti kami, dan ketakutan semakin mendalam. Namun, aku berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada ritual yang harus dilakukan. Kami tiba di makam, dan saat melihat batu nisan itu, aku merasakan getaran aneh dalam diriku. Malam itu, aku dan Della berdiri di depan makam Sing Barong dengan perasaan campur aduk. Suasana di sekitar kami terasa mencekam. Bulan purnama bersinar terang, tetapi bayang-bayang pepohonan tampak bergerak seolah hidup. Della menggenggam tanganku erat, dan meskipun aku berusaha terlihat tenang, aku merasakan ketegangan di dalam diriku. Abah Joyo telah memberitahu kami tentang ritual yang harus dilakukan. Dia menjelaskan bahwa aku harus menyiapkan sesajen yang terdiri dari nasi putih, ayam, bunga, dan dupa. Kami telah membawa semuanya, tetapi saat melihat karung yang kutinggalkan di samping makam, rasa cemas kembali menghantuiku. Apakah kita benar-benar bisa melakukan ini?
Della bertanya, suaranya bergetar. Kita harus, Della. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini, jawabku, berusaha meyakinkannya. Aku mulai menyiapkan sesajen di altar kecil yang ada di depan makam. Ketika aku menyalakan dupa, aroma wangi menyebar di udara. Abah Joyo mengajakku untuk berdoa, dan saat kami mulai, suasana di sekitar kami terasa semakin berat. Dia membaca mantra dengan suara yang tenang, tetapi setiap kata yang diucapkan seolah menggema dalam kegelapan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat daun-daun bergoyang. Della merapatkan tubuhnya ke sisiku. Apa itu? Ia bertanya, matanya membesar karena ketakutan. Tenang, kita harus fokus, jawabku, tetapi dalam hati, aku merasakan ketakutan yang sama. Saat Abah Joyo melanjutkan doanya, suara bisikan mulai kembali, kali ini lebih jelas. Kau tidak bisa lari dariku, suara itu mengiang di telinga. Dalam sekejap, sosok bermata menyala muncul di hadapan kami, lebih dekat dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Wajahnya tampak marah, seolah tidak terima dengan upaya kami untuk mengusirnya. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Kau harus memenuhi janji yang kau buat, sosok itu berteriak, suaranya mengguncang udara malam. Della berpegangan erat padaku, wajahnya pucat. Aku berusaha tetap tenang, tetapi ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Abah Joyo melanjutkan mantranya, berusaha melawan sosok itu. Kami tidak ingin kekayaanmu, kami hanya ingin mengakhiri semua ini. Teriakku, berusaha melawan rasa takut yang menguasai diriku. Namun, sosok itu hanya tertawa sinis, dan saat itu aku menyadari bahwa semua ini lebih dari sekadar kekayaan. Ini adalah perjuangan antara hidup dan mati. Dalam kekacauan itu, aku teringat akan Della. Aku tidak ingin dia terjebak dalam semua ini. Della, lari, kau harus pergi, seruku, tetapi dia hanya menggeleng. Aku tidak akan meninggalkanmu, jawabnya tegas. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan aku merasakan hatiku hancur. Aku telah membawa dia ke dalam kegelapan yang tidak seharusnya dia alami. Sosok itu semakin mendekat, dan saat Abah Joyo mengangkat tangannya, sebuah cahaya terang muncul. Kau tidak berhak mengambil apa yang bukan milikmu. Dia berteriak, namun, sosok itu tidak gentar. Dengan sekejap, dia menghilang dan muncul kembali di belakang kami, menatap dengan tatapan penuh kemarahan. Kekacauan semakin menjadi. Aku merasa terjepit antara dua dunia, dunia yang kuinginkan dan dunia yang mengancam hidupku. Dalam momen itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Abah, tolong, teriakku, berharap dia bisa menyelamatkan kami dari situasi ini. Abah Joyo menciptakan lingkaran pelindung dengan sesajen di sekeliling kami, tetapi sosok itu mulai menyerang. Dia merenggut karung yang kutinggalkan, membukanya dengan kekuatan yang mengerikan. Suara gemuruh terdengar, seolah dunia di sekeliling kami bergetar. Kekayaan ini akan menjadi milikku, teriaknya. Dalam sekejap, semua yang ada di dalam karung mulai menyatu dengan kegelapan. Aku melihat harta benda berkilauan, tetapi di baliknya, ada bayangan-bayangan yang menakutkan. Rasa penyesalan melanda diriku. Apa yang telah aku lakukan, dalam pencarianku akan kekayaan, aku telah membuat kesepakatan dengan sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Dengan keberanian yang tersisa, aku berdoa di dalam hati, meminta ampunan. Aku tidak ingin semua ini, aku hanya ingin hidup tenang, teriakku, berharap ada jalan untuk keluar. Namun, sosok itu semakin marah, dan saat Abah Joyo berusaha mengusirnya, aku merasakan tubuhku semakin lemah. Akhirnya, dengan satu teriakan terakhir, sosok itu menghilang. Tetapi aku tahu bahwa semua ini belum berakhir. Rasa ketidakpastian menyelimuti diriku. Della memelukku erat, air mata mengalir di wajahnya. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Dalam hatiku, aku tahu bahwa kami belum sepenuhnya terbebas dari kegelapan yang telah kutarik ke dalam hidup kami. Saat kami berbalik untuk meninggalkan makam, aku merasakan sesuatu yang berat di dadaku. Ini bukan hanya tentang kekayaan, ini adalah perjalanan menuju penyesalan yang mendalam.
Setelah ritual yang penuh ketegangan di makam Sing Barong, hidupku tidak pernah sama lagi. Meskipun sosok bermata menyala itu tampak menghilang, aku merasakan bahwa kegelapan yang sama masih mengintai. Della dan aku kembali ke rumah, tetapi suasana di antara kami terasa tegang. Kami berdua tahu bahwa meskipun kami berhasil mengusir sosok itu untuk sementara, kami tidak bisa menghapus jejak yang telah ditinggalkan oleh pilihan-pilihanku. Hari-hari berlalu, dan meskipun warung kopi kami tetap ramai, aku merasakan ada sesuatu yang hilang. Della sering duduk diam, menatap jauh keluar jendela, seolah mencariku di antara keramaian. Aku tahu dia kecewa, dan rasa bersalah mulai menggerogoti hatiku. Dalam pencarianku akan kekayaan, aku telah mengabaikan perasaannya, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Suatu malam, setelah menutup warung, aku terbangun dari mimpi buruk yang mengganggu. Bayangan sosok bermata itu kembali menghantui pikiranku, dan saat aku melihat ke samping, Della tidak ada di sampingku. Hatiku berdebar, dan aku segera mencarinya ke seluruh rumah. Ketika aku menemukannya, dia duduk di luar, menatap bulan dengan tatapan kosong. "Della, kenapa kamu tidak tidur?" tanyaku, berusaha menyentuhnya. Dia menoleh, dan aku melihat air mata mengalir di pipinya. "Aku merasa kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari kita," jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Kau mengikuti jalan yang salah, dan aku takut kita tidak akan bisa kembali." Ketakutan itu semakin menggelayuti pikiranku. Aku mengingat semua yang terjadi. Karung yang kutarik dari makam, kesepakatan yang kupilih tanpa memikirkan konsekuensi. Aku akan memperbaikinya, Della. Aku akan mencari cara untuk menghapus semua ini, janjiku, tetapi dalam hatiku, aku merasa tidak yakin. Keesokan harinya, aku pergi mencari Abah Joyo lagi. Aku ingin mendengar pendapatnya, berharap dia bisa memberikan solusi untuk mengatasi semua ini. Namun, saat aku tiba di rumahnya, aku mendapati suasana sepi. Pintu rumahnya tertutup rapat, dan saat aku mengetuk, tidak ada jawaban. Rasa cemas menghantui pikiranku. Apakah Abah Joyo sudah pergi? Apakah dia bisa merasakan ancaman yang datang dari arahku? Setelah beberapa saat menunggu, seorang tetangga datang dan memberitahuku bahwa Abah Joyo telah pergi jauh untuk mencari pengobatan karena sakit. "Dia sudah lama tidak terlihat sehat," kata tetangga itu. Hatiku tenggelam dalam kepanikan. Tanpa Abah Joyo, siapa yang bisa membantuku? Kembali ke rumah, aku merasa semakin tertekan. Della tampak semakin menjauh, dan komunikasi kami semakin minim. Dalam hatiku, aku tahu bahwa aku harus segera bertindak. Suatu malam, saat semua orang tidur, aku mendengar suara bisikan lagi. "Kau harus membayar," dan waktu semakin menipis, suaranya serak dan menakutkan. Aku merasa terjebak dalam ketakutan yang tidak berujung. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali ke makam, berharap bisa menemukan cara untuk menebus kesalahanku. Dalam perjalanan ke makam, aku merasakan kehadiran sosok itu di belakangku. Setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi rasa takutku semakin dalam. Ketika tiba di makam, suasana terasa mencekam. Bulan tertutup awan, dan suasana di sekitar makam seolah menunggu kedatanganku. Aku berdiri di depan makam, memandangi batu nisan yang megah. Dalam hatiku, aku merasakan penyesalan yang mendalam. Dengan gemetar, aku mulai berbicara kepada sosok yang kutemui sebelumnya. Aku tidak ingin semua ini. Aku ingin mengakhiri kesepakatan yang telah kutandatangani. Suasana di sekitar makam terasa semakin berat, seolah menganggapku tidak layak untuk berbicara. Seiring malam semakin larut, sosok bermata menyala itu muncul kembali, lebih marah dan menakutkan. "Kau pikir kau bisa keluar dari kesepakatan ini?" katanya dengan nada mengejek. Hatiku bergetar, dan dalam sekejap, aku melihat bayangan Della di belakang sosok itu. "Della!" teriakku, tetapi dia tampak terjebak dalam kegelapan. Aku merasa putus asa. "Tolong, jangan sentuh dia!" teriakku, tetapi sosok itu hanya tertawa. "Dia adalah bagian dari harga yang harus kau bayar."
Dalam momen itu, aku menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusanku. Aku telah mengabaikan cinta yang paling berharga, dan sekarang, aku mungkin kehilangan semuanya. Dengan segenap keberanian, aku berdoa. Aku minta ampun, aku tidak ingin kekayaan ini. Kembalikan Della. Suara bisikan semakin keras, dan sosok itu mulai bergerak mendekat. Namun, saat aku merasa akan kehilangan segalanya, tiba-tiba sosok itu berhenti dan menghilang dalam kegelapan. Tetapi rasa takut tetap menggelayuti hatiku. Kembali ke rumah, aku menemukan Della menunggu dengan wajah cemas. "Kau kemana saja?" tanyanya. "Aku mencari cara untuk mengakhiri semua ini," jawabku, tetapi saat aku melihat wajahnya, aku tahu bahwa semua ini telah mengubah hubungan kami selamanya. Della tampak bingung dan terluka. "Aku ingin kita kembali seperti dulu," katanya, tetapi aku tahu itu tidak mungkin. Hari-hari berlalu, dan meskipun usahaku untuk memperbaiki keadaan, Della semakin menjauh. Dia tidak bisa lagi mempercayai kata-kataku. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di warung, aku mendengar suara bisikan itu lagi, lebih dekat dan lebih menakutkan. "Kau sudah membayar harga yang harus dibayar," suaranya menggema di telingaku. Rasa penyesalan menyelimuti diriku. Akhirnya, saat malam tiba, Della memberitahu bahwa dia harus pergi. "Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya dengan suara penuh air mata. Hatiku hancur, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Dia pergi, dan saat pintu tertutup, aku merasakan keheningan yang menyedihkan. Sekarang, aku duduk sendirian di warung yang dulunya ramai. Semua kesuksesan yang kuraih terasa hampa. Dalam pencarian akan kekayaan, aku telah kehilangan cinta dan kebahagiaan. Sesuatu yang seharusnya membuatku bahagia kini hanya menyisakan kesedihan yang mendalam. Dalam sebulan ke depan, aku tidak pernah melihat Della lagi. Rasa penyesalan dan kesepian menemaniku di malam-malam sepi. Setiap kali aku melihat bulan purnama, aku teringat pada saat-saat indah bersamanya. Dan dengan itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan, kekayaan yang kutuju telah menghancurkan segalanya. Kini, aku hanya bisa berharap agar orang lain tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Aku menatap makam Sing Barong dari jauh, merenungkan pilihan bodoh yang kuambil. Dalam kesunyian malam, aku merasakan bahwa meskipun aku telah mendapatkan kekayaan, aku telah kehilangan segalanya. Dan kini, aku hanya bisa hidup dengan penyesalan yang tak tertahankan.